wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ina Silviana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi firewall. Yang pertama di sini ada firewall filter, yaitu chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Di sini ada input, yaitu memblokir paket yang menuju router. Yang kedua ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir yaitu forward, memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya di sini ada firewall filter, yaitu konsep if dan then. Di menu general itu merupakan if-nya, jadi artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket diizinkan atau diblokir sesuai kebutuhan. Dalam kata lain, apakah paketnya nanti akan diizinkan atau di-drop. Paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Untuk menu actionnya itu merupakan then, yaitu nantinya action apa yang harus dilakukan terhadap paket tersebut. Nah, dari spesifikasi paket yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting tersebut. Inilah yang disebut dengan then. Untuk prakteknya saya akan lakukan pada akhir video ya teman-teman, setelah menjelaskan materinya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada network time protocol. Pengaturan waktu pada router board di Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Di sini ada modul-modul operasi NTP, yaitu ada client mode, server mode, peer mode, dan broadcast dan multicast. Address list. Jadi address list digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu line address dapat berupa subnet, range IP, atau spesifikasi IP. Nah, di sini address list untuk firewall filter, kita bisa menggunakan fitur address list, di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list untuk firewall filter. Daripada kita buat rules satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Selanjutnya address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada bab internet gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan konsep if then. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada action firewall NAT, terdapat dua type yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Firewall NAT. Method Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if then. Jadi di Mikrotik itu terdapat dua type NAT. Yang pertama ada SRC NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Ada
Secured digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Dynamic. Selanjutnya ada SRCNet digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP Public Static. Yang kedua, ada DSTNet digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DSTNet digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding. Terakhir di sini ada redirect digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada konfigurasi DNS server, yaitu transit IP ke domain atau sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan ini diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak di-resolve ke internet. Sebelumnya, teman-teman harus membuat dulu topologi seperti ini, yaitu dengan satu cloud, satu router, dan satu PC. Lalu di sini teman-teman harus mendapatkan IP dari DHCP. Di sini saya sudah meminta. Lanjut masuk ke inbox. Connect. Saya gunakan ke sini. Nah, ini di cancel saja. Lalu masuk ke IP, firewall. Tidak usah connect ya teman-teman. Terus ini chain-nya kita ganti ke input. Lalu address-nya di sini gunakan IP yang tadi kita dapatkan dari DHCP, yaitu 192.168.137.151. Tidak usah pakai SS ya. Selanjutnya di sini protokolnya kita ganti ke ICMP. Actionnya di sini ganti ke drop, apply, lalu oke. Nah, di sini sudah berhasil kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke terminal. Sini Ctrl C saja. Lalu kita coba ping ke IP yang tadi kita dapatkan dari DHCP. Enter. Nah, di sini timeout ya teman-teman. Berarti di sini IP-nya berhasil kita blokir. Selanjutnya kita coba hapus di firewall-nya, di remove. Lalu kita coba ping lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Berarti metode drop telah berhasil kita lakukan. Baik, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.